kembali di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu topik masih perihal tentang penyusunan judul skripsi. Baiklah teman-teman, di depan kita ada layar laptop. Saya akan menjelaskan mengenai struktur judulnya. Kalau kita lihat dari judulnya ini, kita sudah bisa melihat bahwa judul yang memakai awalan analisis, kemudian sisipannya atau variabel penelitiannya laporan keuangan, dan akhirannya adalah lokasi atau tempat dia meneliti. Jadi di judul yang seperti ini tidak memakai penghubung karena dia tidak memisahkan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, di judul ini kalau kita melihat dia hanya fokus di laporan keuangan. Jadi variabelnya adalah laporan keuangan. Jadi kita juga bisa tahu bahwa penelitian ini memakai data sekunder atau data yang sudah masak atau tidak diolah. Nah, data yang sudah masak itu artinya tidak boleh dikutak-atik lagi. Nah, apa tujuan dari penulisan analisis ini? Berarti kita tahu bahwa kalau judulnya analisis, berarti judul ini tidak memakai alat analisis, tetapi hanya memakai analisis datanya. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan itu bisa memakai analisis likuiditas. Apakah dilihat dari sisi likuiditas, maka dia akan memakai rumus current ratio atau cash ratio. Nah, kemudian kalau menganalisis laporan keuangan dari sisi leverage, maka dia akan memakai rumus total debt to capital asset ratio atau total debt to equity ratio atau times interest earned ratio. Jadi itu kita hanya memakai rumus saja. Sama kalau kita mau menganalisis laporan keuangan dari sisi aktivitasnya. Bisa memakai rumus working capital turnover atau total asset turnover atau receivable turnover atau fixed asset turnover. Jadi ada 4 rumus kalau kita mau menilai laporan keuangannya dari sisi analisis aktivitas, maka kita mau memakai 4 rumus. Dari keempat rumus itu kita akan memberikan jawaban apakah laporan keuangannya bagus atau tidak bagus. Atau misalnya melihat dari analisis profitabilitas, maka kita memakai beberapa rumus seperti net profit margin, ROA, ROE, dan ROI. Jadi anak-anak keuangan pasti tahu ini. Nah, jadi saya ulangi, judul yang seperti begini yang memakai analisis ini kebanyakan memakai rumus untuk menjawab bagus tidaknya dari objek yang diteliti atau bagus tidaknya variabel yang diteliti. Nah, kita coba judul yang berbeda. Nah, judul yang berbeda adalah ini. Ya, analisis perbandingan kinerja perusahaan berdasarkan konsep value or money sebelum, data, dan sesudah penerapan IPAY di restoran ABC. Jadi kalau kita melihat, dia memakai awalan analisis, dia memakai sisipan kinerja perusahaan, dan dia memakai akhiran restoran ABC. Artinya apa? Dalam mengolah data, dia memakai rumus. Nah, kemudian variabel penelitiannya adalah kinerja perusahaan. Dan lokasi penelitiannya itu di sebuah restoran yang namanya ABC. Katakanlah begitu, ini hanya contoh. Nah, apa yang akan dilakukannya di sini? Nah, dia akan melakukan yang namanya perbandingan. Bagaimana keuangan atau kehebatan perusahaan dalam mengelola keuangannya sebelum menerapkan IPAY dan setelah menerapkan. Apakah dia mau melihat di sini apakah lebih bagus memakai IPAY atau tidak memakai IPAY? Nah, ini akan dilihat di sini. Jadi sekali lagi dia tidak memakai alat analisis, hanya bisa saja dia memakai rumus dan bisa saja dia tidak memakai rumus atau sekedar mendeskripsikan temuannya. Misalnya sebelum memakai IPAY maka nilai keuangannya berapa, dan setelah
memakai IP, nilai keuangannya berapa. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi ini tidak memakai analisis tetapi bisa memakai rumus atau tidak memakai rumus. Yang ketiga adalah ini. Nah, ini lebih komplit ya. Ada awalan hubungan, ada sisipan atau variabel penelitian, yaitu stres kerja, semangat kerja. Kemudian ada memakai penghubung, yaitu dengan istilah dengan, dan ada memakai akhiran untuk menunjukkan objek atau tempat penelitian. Kita mulai dari yang pertama adalah hubungan, menjelaskan bahwa dia mau mengetahui seberapa erat hubungan antara stres dengan semangat kerja. Jadi apakah hubungannya? Stres itu berhubungan kuat atau lemah terhadap semangat kerja. Jadi indikator penilaiannya itu dari sangat kuat sampai sangat lemah hubungannya. Jadi perlu dipertegas bahwa jika saya ulangi sekali lagi, kadang saya tergelitik apabila ada judul yang memakai istilah hubungan tetapi memakai alat analisis UJT dan UJF. Itu menurut saya berkesalahan karena ini sudah jelas-jelas ya tujuannya adalah mencari hubungan. Maka jika mencari hubungan, maka cukup memakai analisis korelasi dengan representasi adalah korelasi Rang-Spearman atau korelasi Spearman atau korelasi product moment. Jadi itu saja. Jadi kalau saya lihat ini hanya dua variabel, maka dia hanya menggunakan korelasi sederhana, artinya antara variabel bebas stres kerja dengan variabel terikat semangat kerja. Kalau kita lihat judul berikutnya, misalnya begini, hubungan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap semangat kerja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Contoh, nah dia memakai awalan hubungan, dia memakai sisipan ada tiga, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan semangat kerja. Artinya ada tiga memakai variabel. Kemudian penghubung adalah memakai kata terhadap. Kalau yang pertama tadi dengan, ini ya, yang sebelumnya memakai dengan, ini sekarang memakai terhadap, nggak apa-apa, sama saja itu. Itu menunjukkan pemisah, dengan atau terhadap menunjukkan pemisah antara sebelum terhadap adalah variabel bebas dan setelah kata terhadap adalah variabel terikat. Jadi gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah akhiran. Akhiran menunjukkan lokasi, tempat, atau objek penelitian si penulis ini. Yaitu, jadi ini ya, jadi warnanya sudah berbeda. Jadi ini jelas. Dia memakai, kalau dari kata ini dia memakai korelasi. Korelasi berganda. Artinya, kenapa? Karena variabel bebasnya lebih dari satu. Jadi itu ya. Kemudian contohnya lagi begini. Nah, kalau begini juga komplit ya. Nih, kita lihat pengaruh lingkungan kerja terhadap kualitas kerja karyawan pada PT Mujur Baru. Jadi ini saya terangkan. Ini adalah awalannya menunjukkan bahwa dia memakai alat analisis regresi. Kita akan mengetahui dia memakai regresi sederhana dan regresi berganda apabila diketahui berapa jumlah variabel bebasnya. Kalau variabel bebasnya satu, maka dia memakai regresi linear sederhana. Jadi dia hanya akan menguji satu kali untuk menjawab rumusan masalah dan memastikan hipotesis dengan melakukan satu kali saja uji T. Kemudian sisipan kita ada dua, yaitu lingkungan kerja dan kualitas kerja, yang menunjukkan bahwa lingkungan kerja adalah variabel bebas dan kualitas kerja adalah variabel terikat. Yang kemudian yang ketiga adalah penghubung. Penghubung ini terhadap, memakai istilah terhadap, memisahkan variabel bebas lingkungan kerja dan memisahkan variabel terikat kualitas kerja.
Nah, kemudian adalah memakai akhiran yang merupakan objek atau di mana tempat dilaksanakan penelitian tersebut. Nah, kenapa saya ngasih ini di dalam kurung? Bisa memakai pada, bisa memakai langsung. Makanya saya pakai kurung ini ya. Karyawan PT Mujur Baru atau karyawan pada PT Mujur Baru. Jadi kira-kira begitu. Jadi dari judul aja kita sudah tahu. Yang kemudian adalah, nah ini banyak nih, pengaruh rekan kerja dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja pegawai PT XYZ gitu. Contoh. Jadi kalau kita melihat ya, ini awalannya, ini sisipan yang warna hijau, ini penghubung, dan yang terakhir adalah akhiran. Jadi sudah kita ketahui ini bahwa kalau memakai istilah pengaruh, maka alat analisisnya adalah regresi linear. Kita akan mengetahui apakah dia sederhana apa berganda apabila kita mengetahui berapa jumlah dari variabel bebas atau beberapa variabel sebelum istilah terhadap. Jadi kalau 1, 2, 3 ini variabel bebasnya lebih dari 1. Ini ada 2, 1, 2, ini 1, 2, 3, ini malah banyak ini. Sama ini 1, 2, 3. Nah, artinya apa? Dari ketiga rumus ini menunjukkan bahwa judul yang pertama ini memakai regresi linear berganda, judul yang kedua ini memakai regresi linear berganda, dan judul yang ketiga ini pula memakai regresi linear berganda. Perbedaannya adalah ini, ya. Ini dua variabel bebas, satu variabel terikat. Berarti ini menguji 2 kali uji T dan 1 kali uji F. Nah, sementara ini adalah 3 kali menguji uji T dan 1 kali menguji uji F. Jadi kalau ini ujinya 3, ini ujinya 4. Ini juga sama, ujinya 4 kali, 3 kali melakukan uji T dan 1 kali melakukan uji F. Jadi jelas ya. Nah, kenapa dia 3 kali melakukan uji T? Misalnya contoh ini ya, kita harus mencari dulu gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 1 kali, beban kerja terhadap kepuasan kerja 1 kali, kompensasi terhadap kepuasan kerja 1 kali. Jadi ada 3 kali melakukan uji T atau uji terpisah antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, kalau uji F-nya itu adalah secara bersamaan atau serempak, semua variabel bebas, saya kasih contoh ini yang kedua ini, 3 variabel bebas gaya kepemimpinan, beban kerja, dan kompensasi mempengaruhi kepuasan kerja. Jadi uji F-nya begitu kira-kira. Nah, ini untuk contoh yang ke-6. Sekarang kita coba contoh yang lain. Kalau ini beda lagi nih, ya, beda ininya. Coba kita lihat. Ini beda ini. Nah, ini adalah awalan yang menunjukkan alat analisisnya. Oke. Yang kedua adalah sisipan atau judul, di dalam judulnya ada variabel penelitian. Variabelnya ada 3 ini, dari warna hijau ya. Burnout, semangat kerja, dan work-life balance. Kemudian penghubungnya ada 2. Ternyata penghubungnya ada 2 loh. Satu terhadap, satu di mediasi. Dan yang terakhir adalah akhirannya atau lokasi penelitian pegawai pada PT XYZ gitu loh ya. Nah, jadi kita tidak bisa untuk judul-judul yang memakai istilah 2 penghubung, kita tidak boleh langsung menebak bahwa apabila awalannya pengaruh, maka dia pasti regresi. Baik regresi sederhana atau regresi linear berganda. Kenapa? Karena di sini ada 2, ini ya, ada 2 penghubungnya. Jadi ada 2 pemisah variabel. Yang pertama pemisah variabel bebas dan terikat, dan pemisah variabel penghubung dengan variabel terikat. Jadi ada 2. Jadi kalau saya lihat ini, dia memakai 1 variabel bebas, dia memakai 1 variabel terikat, dan dia memakai 1 variabel penghubung. Maka tidak seperti yang begini tadi, ya ini kita kan memakai OLS ya.
ya, OLS atau ordinary least square. Sementara di sini ini kita tidak memakai sekedar OLS tetapi memakai PLS atau partial least square. Ini biasanya memakai analisis jalur, ya, atau istilah lainnya adalah path analysis. Nah, coba kita lihat judul yang berikutnya ini, ya. Komunikasi dan self-esteem mempengaruhi komitmen organisasi di mediasi semangat kerja pada studi PT Indah. Nah, ini beda lagi loh. Ini tidak menyebutkan istilah awalannya di sini. Ya, ini sudah berbeda ya. Tidak menuliskan awalan untuk menunjukkan alat analisis yang dipakai, tetapi langsung menunjukkan sisipannya atau variabel penelitiannya. Komunikasi, self-esteem, komitmen organisasi, dan semangat kerja. Ya, jadi ini berbeda ya. Ini variabel bebasnya 1, kalau di sini variabel bebasnya 2, komunikasi dan self-esteem, sementara terikatnya adalah komitmen organisasi dan penghubungnya adalah semangat kerja. Sementara lokasinya di PT Indah, contoh gitu loh. Nah, kemudian kita ke sini lagi. Ya, ini yang tadi ya. Oke. Udah dijelaskan di sini ya, barusan ya, udah dijelaskan. Oke. Oke, sekarang yang ke-9 adalah ini. Nah, ada juga judul-judul yang kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui awalan, sisipan, penghubung, dan akhirannya. Karena dia langsung memakai istilah untuk menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas seperti ini. Seperti ini ya, dia tidak ada awalan ini. Dan saya pikir juga dia tidak ada penghubung. Jadi dia hanya memakai sisipan dan akhiran. Sisipan menunjukkan bahwa inilah hal atau sesuatu yang akan dianalisis oleh si peneliti, yaitu sistem administrasi pajak penghasilan PPh pasal 21. Jadi dia fokusnya untuk meneliti ini loh. Nah, sementara lokasinya di PT Pertamina unit sekian-sekian. Nah, itu juga ya. Nah, kemudian ada juga yang tidak memakai awalan dan tidak memakai akhiran. Jadi dia tidak menunjukkan alat analisis apalah yang akan digunakannya. Tetapi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa alat analisisnya adalah menggunakan struktur equal modeling. Maka sampelnya sudah bisa dipastikan itu jumlahnya itu lebih dari 100 orang atau jumlahnya itu ratusan. Jumlah sampelnya ya. Nah, kalau kita lihat adalah ini bukan akhiran tetapi di pertengahan, tetapi menunjukkan dia mau meneliti atau objek penelitiannya di PTMM. Sementara ini adalah dia hanya memakai satu variabel penelitian. Inilah judul juga yang tidak memiliki awalan, sisipan, penghubung, dan akhiran secara lengkap. Tetapi kalau kita melihat dari alat analisisnya menggunakan struktur equal modeling, maka sudah bisa dipastikan bahwa variabel penelitiannya bukan hanya kepuasan kerja saja. Jadi lebih dari 2 barangkali. Biasanya memakai istilah atau olah data memakai SEM, itu biasanya variabelnya itu 3 atau lebih. Jadi inilah judul-judul, contoh judul yang tidak menggunakan awalan, sisipan, penghubung, dan akhiran. Jadi demikian saja penjelasan dari saya. Saudara-saudara, apabila Anda tertarik dengan video saya ini, maka silakan Anda mensubscribe akun saya, lalu like, komen, dan share kepada